Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, di sini saya panggilnya teman-teman aja ya, karena saya menganggap masih seumuran kalian lah. Gitu. Ya, perkenalkan nama saya Isa Setiawan. Saya sendiri owner dari brand Gorilland. Di sini ada yang sudah tahu saya sebelumnya? Belum ya? Saya sebenarnya adalah kakak tingkat kalian. Jadi saya baru lulus tahun 2023. Angkatannya 2016. Calon mahasiswa yang terancam DO. Iya, betul. Jadi saya benar-benar lulus itu di detik-detik terakhir 1 minggu sebelum batas DO. Batas DO tanggal 31 Juni. Saya tanggal 24 itu baru dinyatakan lulus. Tapi jangan ditiru ya. Kenapa saya seperti itu? Ada cerita panjang di baliknya yang namanya usaha, apalagi kita status sebagai mahasiswa. Inilah yang saya pelajari bahwa kita harus memanajemen waktu kita dengan sangat baik. Nah, itu tantangan buat teman-teman yang tadi sudah angkat tangan dan menjalankan bisnis kalian ya. Jangan sampai untuk perkuliahan kalian itu mengganggu dan bisnis kalian itu akhirnya kacau lah. Jadi tidak ada yang seimbang di antara bisnis dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa gitu. Nah, next Mas. Nah, ini tentang saya mungkin terlalu panjang, nanti bisa saya share aja ya untuk ininya. Next lagi. Di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semua terkait apa sih sustainable fashion itu. Nah, sustainable fashion adalah berasal dari kata sustainability yang artinya berkelanjutan. Nah, berkelanjutan yang seperti apa sih? Ada beragam poin yang akan dinyatakan sebagai fashion itu bisa dikatakan fashionable itu seperti apa? Apakah eco-friendly? Apakah animal free dan lain sebagainya? Nah, syarat yang pertama memang itu yang paling dasarnya basicnya adalah harus eco-friendly ya. Jadi dari penggunaan bahan lalu juga material yang digunakan itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, karena apa? Karena sustainable itu artinya ketika kita membuat baju ini nanti dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa ketika itu sudah tidak bisa dipakai atau tidak dipakai lagi. Apakah itu akan berdampak ke lingkungan ketika dia menjadi sampah itu sulit terurai atau bagaimana? Nah, itulah yang dikatakan dari sustainable fashion itu bahwa harus eco-friendly. Bagaimana untuk bisa mencapai eco-friendly itu sendiri? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana bisa dikatakan eco-friendly? Tadi sudah sedikit saya singgung. Ramah lingkungan. Dengan syarat apa berarti? Tidak mencemari lingkungan. Lainnya? Tidak merusak lingkungan. Betul. Poin paling pentingnya adalah berarti harus berasal dari serat alam yang ibaratnya itu nanti ketika jadi material bahan itu tidak mengandung kandungan polyester yang tinggi. Ada yang tahu kandungan polyester itu apa? Plastik, betul. Siapa tadi yang jawab plastik? Angkat tangan. Ya, nanti minta tolong ya panitia. Nanti saya kasih voucher buat kakaknya. Ya, betul banget. Yaitu adalah tidak mengandung plastik atau kandungan plastiknya itu bisa minim. Memang untuk ibaratnya menjadi sebuah kain atau material bahan itu tidak mungkin misalkan prosesnya itu benar-benar 100%. Pasti ada dalam stepnya itu yang ibaratnya ada pencemaran lingkungannya. Tapi bagaimana itu bisa diminimalisir seminim mungkin. Nah, itulah yang dikatakan dari materialnya sendiri harus eco-friendly. Yaitu dengan syarat kandungan karbonnya itu lebih tinggi, di atas 70% atau 80% dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya selain material itu ada apa sih syarat dari eco-friendly? Nah, ini adalah dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yaitu adalah animal free, yaitu tidak menggunakan bahan yang berasal dari
hewan, misalkan kulit atau misalkan gading dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan pewarna alami, lalu memanfaatkan sisa limbah. Nah, memanfaatkan sisa limbah ini ada berbagai macam poinnya. Misalkan saya bikin produk baju ini, outer. Ini bisa bertahan berapa lama sih usianya? Apakah bisa bertahan 12 tahun, 10 tahun, atau berapa? Kembali lagi, kalau itu adalah eco-friendly, pasti kelemahannya yaitu adalah di usia materialnya itu tidak bisa panjang. Begitu. Nah, jadi untuk mensiasatinya bagaimana? Ketika ibaratnya ini sudah robek atau misalkan dia udah rawan, tapi kan tidak semua, tidak full di bagian bahan kainnya. Misalkan hanya robek di bagian sini, tapi sebenarnya material di sisi lainnya itu masih bisa dipakai. Nah, tidak menjadi limbahnya itu adalah ketika baju itu sudah tidak dipakai, tapi kita buat lagi dengan produk yang lain. Misalkan salah satunya bisa dipotong, digunakan untuk scrunchie, atau bisa untuk tote bag yang ibaratnya penggunaan bahannya itu lebih kecil dengan material yang justru pernah kita pakai sebelumnya. Nah, itu jadi dirubah ya. Jadi fungsinya dari yang tadinya baju dirubah menjadi produk lain. Dan ini pasti teman-teman udah pelajarin semua, terutama pasti udah dapat pelajarannya dari Bu Heni, ya kan Bu? Dari level 1, 2, 3 dari sebuah produk itu harus dirubah seperti apa? Level 1 itu apa berapa? Bagaimana? Level 2 itu syaratnya bagaimana? Ketiga bagaimana? Nah, ilmu dari Bu Heni ini sangat bermanfaat sekali karena ini yang akhirnya itu saya gunakan untuk menjalankan bisnis fashion ini. Jadi bagaimana sih ketika saya kan lulusan agribisnis pertanian ya, sama kayak teman-teman sebagian mungkin. Jadi nggak jomplang kan ya, ibaratnya dari anak pertanian bisnisnya bergerak, sekarang rezekinya di fashion. Nah, tapi saya nggak pengen nih ibaratnya lepas dari sisi pertanian itu sendiri, gitu loh. Jadi saya tetap ingin menciptakan produk yang ibaratnya masih berkaitan dengan pertanian itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Tentu, meskipun menggunakan pewarna alami, pasti kan pikiran kita, oh ada nih di bagian kulit pohon, berarti kita harus nebang pohon dong, atau ngambil kulitnya, gini-gini. Berarti kan itu merusak alam. Ada standar yang harus kita pahami. Jadi penggunaannya, batasannya seperti apa. Nah, itu yang kita nanti harus ikuti untuk agar ibaratnya usaha kita itu bisa dikatakan sustainable, terutama di dunia fashion itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah fair trade. Ada yang tahu fair trade itu gimana? Ya, nggak ada. Jadi kita benar-benar harus bisa itu tuh benar-benar back to nature. Ya, jadi apa yang kita gunakan itu tuh bisa memberikan manfaat, dan ketika kita ubah pun itu lebih banyak manfaatnya daripada bukan manfaatnya. Itu adalah fair trade. Next, selanjutnya. Nah, lalu untuk ini contoh-contohnya ya tadi, yang pertama contohnya itu adalah menggunakan produk fashion lokal. Pertama, ketika kita bisa menggunakan produk dari lokal itu sendiri atau produk kita sendiri. Lalu yang selanjutnya memilih pakaian yang timeless. Timeless artinya itu jangka waktunya itu adalah tidak terbatas. Semakin tidak terbatas itu semakin bagus. Lalu memperbaiki pakaian sendiri, seperti tadi yang saya katakan, kalau itu misalkan rusak, robek, bisa kita rubah atau kita perbaiki sendiri. Lalu memperlambat kerusakan lingkungan, teman-teman sudah tahu semua manfaatnya. Lalu yang kedua yaitu adalah pakaian lebih tahan lama. Yang ketiga, iklim industri fashion yang lebih baik. Next. Ya, sebelumnya aja Mas, balik lagi. Nah, selain dari material dan juga ini tadi yang saya sampaikan, apalagi sih yang poin penting dari sustainable fashion itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Sustainable fashion itu bukan berkaitan dengan kain atau bajunya saja. Teman-teman yang menjalankan bisnis, terutama nanti bisnis fashion, itu harus diperhatikan dari
tim kalian, apakah sudah jam kerjanya itu baik, sesuai dengan standar, upahnya yang diberikan sudah sesuai standar, lalu ibarat itu bisa dikatakan sustainable apabila itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Jadi kembali lagi ke tim yang mengeksekusi itu juga harus bisa bagus impactnya. Kalau misalkan jam kerjanya itu terlalu over, lalu upahnya tidak seimbang, itu tidak bisa dikatakan sustainable fashion, karena ada pihak yang ibaratnya ada yang dirugikan secara tidak langsung seperti itu. Jadi kenapa dikatakan sustain itu, dari tim yang mengeksekusinya itu juga harus sejahtera, baru bisa dikatakan usaha kalian itu adalah sustain gitu. Jadi bukan hanya dari material atau produk yang kalian ciptakan, tapi dari tim kalian itu juga harus sejahtera seperti itu. Poin pentingnya adalah sampai ke ujung teamworknya kalian. Jadi bagaimana kalian memanajemen tim kalian, memperhatikan kesejahteraannya, lalu jaga jam istirahatnya, itu kita harus perhatikan. Karena kita sebagai owner itu kita jangan money oriented, kita hanya mengejar target dari penjualan, target produksi, tapi kita nggak mikirin nih kesejahteraannya tim kita tuh seperti apa. Nah itu jangan sampai salah. Ini yang saya pelajarin salah satunya ketika saya awal mula masuk ke dunia fashion itu adalah saya melamar pekerjaan di Farah Button. Saya melamar itu posisi saat itu yang kosong adalah sebagai kurir atau helper di sana. Yang sedang kosong saat itu helper. Saya tugasnya itu adalah di pergudangan, bagaimana mengatur stok barang hingga distribusi barang ke setiap store yang ada. Saat itu saat saya masuk 2 tahun yang lalu, Farah Button itu masih ada di lingkup Jogja saja. Tapi dalam waktu 2 tahun berkembangnya sekarang udah di berbagai kota dan udah keluar Jawa. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu buat Farah Button. Nah, kenapa dalam waktu 2 tahun itu bisa mencapai jangkauan seperti itu? Itu yang saya pelajari. Saya belajar dari sistem pergudangannya juga seperti apa, lalu tim produksinya seperti apa, dan tadi yang sempat dikatakan sama kakaknya terkait dengan pelayanan customer dari tim kita itu seperti apa. Karena semua itu adalah berkesinambungan, dan kita harus sebagai owner itu kita harus aware, kita harus sensitif terkait dengan mereka. Karena kadang kan kalau misalkan kita jadi owner ya, kita kadang semena-mena, kita nggak memperhatikan capeknya mereka, terus ibaratnya yang penting ditekan push target aja, kita nggak bisa seperti itu. Ketika tim kita itu give up, menyerah, ibaratnya ada rasa untuk down, akan berpengaruh kepada penjualan dan lain sebagainya, karena ujung tombaknya kan pasti nanti ke penjualan seperti itu. Nah, ini yang saya pelajari ketika di Farah Button, bagaimana harus maintenance dari level paling bawahnya, dari helper sebelum produksi juga, lalu di helper, dan eksekusinya itu seperti apa saya pelajari di sini. Sehingga saya memutuskan, saya masuk itu di Farah Button tahun 2022 bulan Juli, saya izin Kulon Yuwon kepada Mas Suta untuk mendirikan bisnis sendiri, baju Goriland, yang bergerak di bidang baju pria. Kalau Farah Button kan di baju wanita ya, kalau Goriland saya Kulon Yuwonnya di baju pria, seperti itu. Jadi saya nggak mau nih, saat itu masih takut nih mau bersaing. Ilmu saya pasti kalau misalkan di compare jauh lah. Pengalaman jam terbang Farah Button dari 2015, saya 2022 baru mulai. Tapi pertanyaannya, kenapa sih tahun 2022 sampai 2024 ini sekarang udah bisa buka di beberapa outlet, bahkan udah di luar Jawa juga? Poinnya adalah di situ. Nah, itu yang harus kita ingat adalah perjalanannya. Bagaimana bisa memaintenance dengan cepat hanya dengan melihat perjalanan dari Farah Button yang dari tahun 2015 hingga tahun 2023 itu baru bisa ibaratnya menguasai atau bisa ada di beberapa kota atau luar pulau itu baru tahun 2023.
Ini adalah poin yang saya ambil. Ada yang tahu kenapa? Poin pentingnya di sini. Karena apa yang sudah dilalui dari Farah Batan dari 2015 hingga 2022 itu kan masih di lokal ya, lokal area ya, di Jogja. Tahun 2023 mulai ibaratnya go nasional dan internasional, dan saya tahun 2022 sampai 2024 dalam waktu 2 tahun kurang sedikit sudah bisa. Ibaratnya saya mereview perjalanan Farah Batan ini yang panjang, itu saya pelajari dan pada akhirnya bisa saya persingkat karena saya sudah ketahui resikonya seperti apa, manajemen seperti apa. Pada akhirnya saya bisa meminimalisir resiko yang akan saya hadapi. Itu poinnya. Sehingga saya bisa dalam waktu lebih singkat itu bisa ibaratnya memulai cabang di luar kota dan luar pulau. Nah, kalau teman-teman penasaran step by step tadi itu nanti akan kita pelajari di impulse management itu tadi. Yang itu yang ibaratnya kita sharing, kita berikan ibaratnya apa yang sudah menjadi hal yang sudah kita lalui ini kita minimalisir biar teman-teman itu bisa resikonya tuh semakin minim. Terutama di bidang fashion ya yang mau bergerak ya. Sehingga bisa terjadi seperti saya nih. Dalam waktu singkat ibaratnya bisa cepatlah untuk perkembangannya seperti itu. Poinnya adalah di situ. Jadi bukan hanya materi, tapi benar-benar realisasi dari perjalanan yang sudah kita lalui itu yang kita terapkan dan itu yang kita bagi kepada teman-teman agar teman-teman nanti ketika menjalankan usaha itu tidak melalui hal-hal yang sebenarnya sudah kita lalui, meskipun ya nanti akan ada masanya kalian akan melaluinya, tapi kalian tidak akan sedown yang kita hadapi saat itu gitu. Itu ada poinnya di situ. Nah, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita di sesi tanya jawab ya. Karena ya, luar biasa ya buat teman-teman mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, adik-adik saya. Dan di sini yang ibaratnya jurusan Fakultas Agribisnis yang mereka udah punya usaha, semangat terus dan memang harus dikembangkan dan berani mengambil langkah dari yang kalian udah ambil ini memang luar biasa. Jadi langsung aja step by step kalian laluin. Nanti misalkan mau sharing terkait keluhannya seperti apa bisa sama kita gitu. Jadi tetap semangat, lanjutkan terus, tingkatkan karya kalian.